face you. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku membawain alur cerita series lengkap nih dari film yang pastinya seru, yaitu yang berjudul Samurai Rabbit. Film ini menceritakan kisah seekor kelinci kampung yang sangat ingin menjadi seorang samurai terhebat. Namun karena dia masih lemah, dia harus berlatih nih dan menemukan sebuah pedang sakti untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat dan menjadi samurai rabbit yang bisa melindungi semua orang. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan pada zaman dahulu, seorang samurai bernama Miyamoto Usagi berhasil melawan monster legendaris yang bernama yokai. Dan ini adalah Usagi, keturunan dari Miyamoto Usagi. Lalu ini peliharaannya bernama Spot. Usagi sedang berlatih karena ingin menjadi penerus leluhurnya. Tidak sengaja dia membuat robot petani milik bibinya menyala. Usagi mencoba mematikan robot itu sebelum menghancurkan kebun bibinya. Usagi berhasil mematikan robot itu, tapi beberapa hasil panen bibinya hancur. Hal itu membuat bibinya marah, lalu menasehatinya agar lebih dewasa dan berpikir sebelum bertindak. Kemudian bibinya sadar bahwa sudah waktunya Usagi pergi ke kota Nio Edo untuk menjadikan seorang samurai, seperti yang Usagi inginkan sejak lama. Lalu memberikannya sebuah pedang Edwing yang di atasnya terdapat kristal milik Miyamoto Usagi bernama Omurasaki. Kristal itu diwariskan turun-temurun oleh leluhur yang akan membawa keberuntungan. Sebelum berpisah, bibinya berpesan untuk mencari sensei untuk melatihnya memakai pedang. Lalu Usagi pergi nih ke Nio Edo bersama Spot. Akhirnya Usagi sampai di Nio Edo. Energi dari kristal di pedangnya mengalir hingga sebuah batu ki. Lalu Usagi melihat robot koran yang mengabarkan seorang penjahat Warimasi kabur dari penjara. Dan jika ada yang menangkapnya akan diberikan imbalan berupa uang. Mendengar itu, Usagi ingin menangkap penjahat itu. Lalu berimajinasi nih, dia menjadi samurai hebat mengalahkan yokai. Kemudian Usagi berjalan-jalan dan melihat seekor badak bernama Gen sedang menangkap seekor babi. Tidak tinggal diam, Usagi melawan Gen dan berhasil membebaskan babi itu. Yang ternyata babi itu adalah penjahat buronan Warimasi. Hal itu membuat Gen sebagai pemburu bayaran marah karena Usagi telah membebaskan penjahat tanpa melihat situasi dan fakta sebenarnya. Kemudian Usagi dikejar oleh Gen hingga dia juga merusak pertunjukan boneka milik Kitsune yang sebenarnya dia seorang pencuri. Lalu keduanya pun mengejar Usagi. Tapi mereka terjebak di tempat geng berbahaya bernama Mogura yang dipimpin oleh Chikabuma. Lalu mereka menyerang Usagi dan lainnya dengan kekuatan jentikan jari. Lalu Usagi meruntuhkan batu di sana untuk menghindari jentikan jari Mogura. Akhirnya mereka berhasil lolos, tapi Usagi kembali dikejar oleh Gen dan juga Kitsune. Hingga mereka sampai di sebuah kuil tempat beradanya batu ki. Bertemu dengan Tetsujin, keturunan dari leluhur Kaikishi, petarung yokai, dan muridnya yaitu Chizu. Tiba-tiba batu ki bersinar, yang ternyata akibatnya dari kekuatan kristal Usagi. Lalu Usagi malah terpukau dan menyentuh batu tersebut. Usagi masuk ke alam roh melihat batu ki, yokai dan bertemu dengan Miyamoto Usagi. Kemudian dia kembali sadar dan batu ki meledak yang mengeluarkan roh para yokai. Those look like... Dan membangkitkan yokai laba-laba bernama Kagehito.
Setelah 1000 tahun terperangkap dalam batu Ki, dan dia akan membalaskan dendam ke Miyamoto Usagi, lalu menyerang Usagi yang dia pikir adalah Miyamoto. Terlihat para roh yokai menyerang kota. Sementara itu, Usagi dan lainnya melawan Kagehito yang awalnya mereka tidak percaya adanya yokai. Kemudian Kagehito menyadari bahwa Usagi bukanlah Miyamoto dan dia pun pergi. Di sini Usagi merasa bangga karena dia melawan yokai. Lalu terlihat Tetsujin yang melayang dan tembus pandang seperti hantu. Ternyata ledakan energi batu Ki membuatnya masuk ke dimensi lebih tinggi. Lalu Tetsujin menjelaskan nih bahwa batu Ki akan memilih kesatria dan memberi senjata mistik untuk melawan yokai. Tetsujin mengira batu Ki akan memilih muridnya Chizu, tapi ternyata Usagi lah yang terpilih. Kemudian Usagi memilih senjata mistik, dan pertama yang disentuhnya akan menjadi pilihannya, yaitu sebuah yoyo. Mau tidak mau, Usagi pun menerima senjata yoyo itu. Tiba-tiba di depan datanglah shogun bernama Raja Kogane, yaitu pemimpin kota Neo Edo, yang akan menangkap Usagi kan telah membuat kekacauan di kotanya. Saat melihat Usagi, Raja Kogane teringat Miyamoto yang terkenal di kotanya sebagai pengkhianat bukanlah pahlawan. Mendengar itu Usagi marah dan tidak terima, tapi Usagi diborgol dan dibawa ke penjara. Spot pun ikut menemani Usagi di penjara. Lalu penjaga menceritakan kisah kenapa Miyamoto menjadi pengkhianat, karena Miyamoto bekerja sama dengan ninja Neko untuk membunuh shogun. Mendengar itu Usagi tidak percaya. Setelah itu Usagi menyadari nih yoyonya mempunyai magnet, lalu menggunakannya untuk menekan tombol pintu penjara dan kabur dari sana. Di sisi lain Gen, Chizu dan juga Kitsune bekerja sama untuk membebaskan Usagi nih karena merasa berutang budi kepadanya. Tapi Usagi malah sudah terbebas dari sana. Namun mereka ketahuan oleh Raja Kogane dan memborgol mereka. Tiba-tiba muncullah yokai burung bernama Karasu Tengu yang ahli bela diri. Dia mengincar Raja Kogane karena menebang banyak pohon demi membangun kota. Lalu Usagi menyelamatkan Raja Kogane dan melawan Karasu Tengu. Hingga akhirnya Karasu Tengu pergi. Karena telah menyelamatkannya, Raja Kogane akan membebaskan mereka. Tapi mereka harus mengusir yokai yang menyerang museum budaya. Usagi dan lainnya pun setuju. Mereka pun sampai di museum budaya. Lalu Usagi langsung menyerang yokai suku Mogami, yang berupa roh yang masuk ke benda yang tidak terpakai. Usagi yang terus menyerang hingga suku Mogami marah dan balik menyerang mereka. Kitsune malah asik mencuri barang-barang di sana, tapi ternyata roh yokai masuk ke dalam barang itu. Tiba-tiba muncullah Raja Kogane dan Usagi, yang ternyata itu adalah yokai yang berubah wujud, yaitu Daremo. Kemudian Usagi melawan Daremo. Hands off, Mike. Daremo pun pergi dari sana. Di sisi lain Chizu melawan yokai yang berada di alat musik. Dengan mudahnya dia mengalahkan yokai itu. Kitsune melihat itu semua heran dengan kemampuan Chizu yang sangat ahli. Di sisi lain Gen bertemu dengan adik kembarnya bernama Toshiko. Dia mempunyai insting kakaknya berada di sana dan ingin meminta bantuannya karena dia habis meminjam uang kepada skuadron kelelawar. Gen pun akan membantu adiknya, tapi dia dan lainnya harus mengusir yokai terlebih dahulu. Kemudian dikejutkan nih dengan robot Raja Kogane di sana. Tapi ternyata itu Daremo yang menjadi banyak lalu menyerang mereka. Kitsune meminta mereka untuk menyerah melawan yokai karena terlalu banyak. Tapi Gen tidak mau karena sebenarnya museum itu dulunya adalah rumah milik keluarganya. Namun mereka harus kehilangan rumah itu dan berubah menjadi museum. Mendengar itu Usagi dan lainnya akan melawan yokai untuk menjaga rumah yang berisi kenangan keluarga Gen. Tiba-tiba Daremo berubah wujud menjadi bibi Usagi. Melihat itu Usagi tidak bisa melawannya. Gen mencoba menyelamatkan Usagi hingga culahnya terbelah terkena pedang. Kemudian Usagi balik menyerang menggunakan yoyonya.
Di sini Daremo meminta Usagi melepaskannya dari senjata Kaikishi. Dia tidak berniat jahat, dia hanya ingin melindungi yokai lainnya. Namun Usagi terus menyerang Daremo. Di sini Usagi sadar bahwa dia tergila-gila menyerang yokai tanpa alasan. Kemudian Usagi melepaskannya dengan kesepakatan Daremo akan pergi dari sana. Tapi Tsukumogami tetap tinggal di sana selama rumah itu kosong. Sebelum pergi, Daremo berpesan untuk berhati-hati memperlakukan yokai yang bisa baik dan jahat. Tergantung dari perlakuan mereka bagaimana nih. Kemudian datanglah Raja Kogane yang sudah tidak peduli dengan museum budaya. Ternyata Toshiko membelinya dari uang pinjaman skuadron kelelawar karena dia ingin tinggal di sana bersama kakaknya. Lalu Raja Kogane memerintahkan mereka untuk mengusir yokai agar bebas dari hukuman penjara. Kemudian Gen yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh Usagi. Lalu di sini Kitsune membantu membereskan rumah itu. Sementara Chizu diam-diam menemui seseorang yang ternyata dia geng ninja Neko. Di sini Chizu menjadi mata-mata dan melaporkan semua yang terjadi kepadanya. Yang ternyata mereka ini ingin menguasai Neo Edo. Gen sedang diperiksa di rumah sakit. Lalu Kitsune datang memberikan permen tanda persahabatan ke Gen, Usagi dan juga Chizu. Tiba-tiba Chizu teringat teman masa kecilnya yang memberi permen itu saat belajar di kelas ninja. Setelah itu Chizu menemui Lady Fuwa. Dia mendapatkan tugas untuk mencuri gulungan rahasia yang berada di kuil agar dia tahu cara mengambil energi batu Ki. Untuk mengendalikan sumber daya Neo Edo, maka kota akan berada di genggamannya. Di sisi lain, Kitsune dan juga Usagi pergi mencari cula badak palsu untuk Gen. Lalu robot koran mengabarkan nih bahwa Raja Kogane mengatakan keberadaan yokai itu palsu yang dibuat oleh Usagi, keturunan pengkhianat Miyamoto. Dan siapa saja yang menangkap Usagi maka akan diberikan imbalan 50.000 jules. Mendengar itu Usagi kesal karena Raja Kogane menjebaknya. Padahal dia meminta Usagi mengusir yokai di kota. Semua warga yang melihat Usagi langsung menyerangnya untuk ditangkap. Kitsune mengajak Usagi kabur dari sana, tapi mereka malah bertemu dengan geng Mogura. Usagi melawan mereka sendirian hingga akhirnya Usagi terkena jentikan jari mereka. Di sisi lain, Chizu diam-diam masuk ke kuil mencuri gulungan rahasia. Lalu datanglah Tetsujin menanyakan kenapa dia berada di sana. Sementara Usagi dan Kitsune diikat untuk diserahkan ke Raja Kogane. Lalu muncullah Chizu naik Skycar. Dia meminta Chikabuma melepaskan teman-temannya. Terlihat Chikabuma takut melihat Chizu dan melepaskan mereka. Lalu muncullah skuadron kelelawar penjahat kelas 2 nih di atas geng Mogura yang dipimpin oleh Laksamana Nochi. Melihat itu Chikabuma pun mundur. Karena tahu dia diincar skuadron maka Usagi langsung menyerang mereka. Tak lama Gen datang meminta Usagi berhenti. Dia berbicara baik-baik ke Nochi untuk melepaskan Usagi, sekaligus akan membayar utang adiknya ke skuadron. Setelah itu mereka pun pergi menaiki Skycar. Gen menasihati Usagi untuk berpikir sebelum bertindak dan memintanya mencari sensei agar bisa bertarung dengan baik. Saat tiba di rumah ternyata Raja Kogane sudah menunggu mereka untuk menangkapnya. Lalu Usagi menyadari topi yang dipakai Raja Kogane adalah yokai. Dan ternyata benar nih, jadi Raja Kogane kerasukan oleh yokai agar menangkap Usagi. Kemudian Usagi menggunakan yoyo menangkap yokai itu. Di sini alasan yokai ternyata dia marah kepada Raja Kogane yang tidak menghormati topi dengan memakai sekali dan membuangnya. Di situ Usagi membuat kesepakatan akan mencari tempat yang bagus untuk menyimpan topi dan Raja Kogane akan menghargai topi-topi itu. Kemudian yokai itu pun pergi. Lalu Tetsujin datang membawa cula buatannya untuk Gen karena sebelumnya Chizu memintanya membuatkan cula itu. Setelah itu Usagi membawa semua topi Raja Kogane ke suster di rumah sakit. Di sisi lain Chikabuma kesal karena aksinya dihentikan oleh Chizu dari geng ninja dan skuadron kelelawar. Datanglah Kagehito yang memberikan penawaran dengan menjadikannya Mogura geng paling kuat. Tapi Kagehito meminta mereka bekerja dengannya nih untuk menggali mencari barang yang sudah lama terkubur. Mendengar hal tersebut Chikabuma pun setuju. Besoknya Usagi menemui Karasu Tengu untuk memintanya menjadi sensei. Sebelum itu Karasu Tengu mengetes kemampuan Usagi. Listen at the same time. Di sisi lain, Chizu memberikan gulungan rahasia yang dicurinya kepada Lady Fuwa. Mereka akan menyerang kuil pada tengah malam dan Chizu harus memastikan nih tidak ada orang di kuil. Lady Fuwa juga berpesan agar Chizu tidak terlalu dekat dengan teman barunya karena mereka adalah musuh ninja.
Sementara itu Karasu Tengu merasa terkesan melihat senjata yoyo milik Usagi yang membuatnya mau menjadi sensei Usagi. Tapi sebelum itu Usagi harus mengalahkan 3 yokai urban musuh alam. Ketika yokai itu ditakuti di seluruh negeri bernama Sakura sebagai pengalihan, Hakai sebagai kehancuran dan Giman sebagai penipuan. Mereka sangat membenci alam dan suka memasuki benda-benda hingga membuat kekacauan. Giman sang ahli berubah wujud dan menipu lalu memakannya. Jadi Usagi harus menggunakan senjata Kaikishi yaitu yoyonya menangkap yokai agar bisa mentransfer roh yokai kembali masuk ke dalam batu ki. Lalu Usagi memberitahu teman-temannya bahwa Karasu Tengu akan melatihnya nih jika dia menangkap 3 yokai urban. Kemudian mereka semua akan ikut membantu Usagi. Dia menggunakan yoyonya yang bisa mendeteksi keberadaan yokai. Di tengah jalan Kitsune mengajak mereka masuk ke arcade untuk mencari yokai di sana. Tapi di dalam sana Usagi yang baru pertama kali bermain game keasikan nih, hingga mereka menghabiskan waktu sampai malam. Setelah itu mereka keluar arcade lalu yoyo Usagi mendeteksi adanya yokai yang ternyata itu bukanlah yokai yang dicarinya. Tidak lama kemudian muncullah yokai Hakai yang merasuki mesin konstruksi. Usagi senang nih akhirnya menemukan yokai yang dia cari. Tanpa berpikir dia melawan Hakai sendirian dan tidak butuh bantuan temannya. Tapi tidak lama Usagi meminta bantuan teman-temannya untuk melawan Hakai. Karena kerjasama mereka, akhirnya Usagi berhasil menangkap roh Hakai dengan menggunakan yoyonya. Lalu mereka akan pergi ke kuil untuk memasukkannya ke dalam batu ki. Di sini Chizu ingat bahwa sebentar lagi Ninja Neko akan menyerang kuil. Di perjalanan Chizu mencoba mengulur waktu, namun tidak berhasil hingga mereka sampai di kuil. Kemudian Usagi mengendalikan yoyonya untuk memasukkan Hakai ke dalam ki. Tiba-tiba Usagi mendapatkan penglihatan lagi bahwa Miyamoto bertemu dengan Ninja Neko dan menyuruhnya membunuh Shogun. Tapi Usagi tidak percaya dengan penglihatannya. Dari belakang datanglah pasukan Ninja Neko. Lalu Chizu bergabung dengan Ninja Neko dan membuat Usagi dan lainnya terkejut karena selama ini dia adalah Ninja Neko. Diperlihatkan Lady Fua meminta Chizu menyerang teman-temannya. Tapi Chizu berubah pikiran dan berbalik menyerangnya karena dia tidak mau menyakiti teman-temannya. Lalu Ninja Neko menyerang Chizu, Usagi dan lainnya nih. Lady Fua menunjukkan wajahnya ke Tetsujin yang ternyata mereka saling kenal. Dan selama ini Lady Fua memanfaatkan Chizu bekerja di kuil untuk mencuri gulungan rahasia. Namun saat para Ninja Neko menyentuh batu ki mereka terpental. Kemudian Usagi dan lainnya balik menyerang mereka. Lalu Usagi menggunakan aliran listrik batu ki untuk menyerang Ninja Neko hingga mereka kabur dari sana. Setelah itu Chizu meminta maaf kepada Usagi dan lainnya. Lalu meminta mereka waspada nih karena Lady Fua akan kembali menyerang dan memegang gulungan rahasia. Di sini Tetsujin memberitahu bahwa gulungan itu palsu buatannya. Karena kesal dengan Chizu, mereka semua pergi meninggalkannya nih. Usagi kembali mencari yokai Sakura si pengalih perhatian. Dia meminta Gen untuk membantunya. Gen setuju, tapi dia harus bekerja part-time memasang iklan untuk menambah uang membayar utang adiknya. Sementara Chizu mengikuti dan meminta maaf nih kepada Kitsune yang marah karena merasa telah dihianatinya. Di sisi lain, Gen mulai bekerja dengan memasang papan iklan untuk menarik pelanggan. Gen harus bersaing dengan rekannya, yaitu Mayumi. Terlihat semua hewan tertarik melihat papan iklan milik Mayumi seperti terhipnotis. Lalu Yoyo Usagi mendeteksi adanya yokai yang ternyata berada di dalam papan iklan Mayumi. Kemudian Usagi mencoba mengeluarkan yokai Sakura si pengalih perhatian. Tapi Usagi harus melawan perhatian yang terhipnotis papan iklan. His name. Hingga akhirnya Usagi berhasil menangkap yokai Sakura. Tapi Gen yang membantu Usagi malah terkena pengalian oleh Sakura yang mengatakan dia sakit demam.
Dengan cepat dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sementara itu Chizu mengikuti Kitsune hingga sampai di arcade. Lalu mereka bertanding balapan di sana hingga akhirnya Kitsune menjadi pemenang. Lalu Usagi harus membawa Sakura sendirian ke kuil. Sesampainya di sana, Usagi memasukkan Sakura ke dalam batu ki dan lagi-lagi dia mendapatkan penglihatan Miyamoto yang menyelinap masuk ke istana. Namun di situ dia tidak menyakiti Shogun. Di sini Usagi menceritakan ke Tetsujin bahwa dia percaya leluhurnya tidak mungkin membunuh Shogun. Di sisi lain, Chikabuma dan gengnya sedang menggali tanah dengan kekuatan jentikan jarinya. Hingga terlihat sebuah benda berkilau seperti emas. Lalu Kagehito memerintahkan Chikabuma terus menggali hingga menemukan benda yang diinginkannya nih, yaitu Claves. Kemudian terlihat Chizu dan Kitsune sudah berbaikan. Lalu Usagi datang dan Chizu memperingati Usagi bahwa ninja Neko akan menyerang mereka. Di sini Chizu juga menceritakan bahwa dulu dia diculik oleh Lady Fuwa di panti asuhan dan dididik sangat kejam yang tidak boleh memiliki balas kasihan. Semua ninja dibesarkan untuk dijadikan alat oleh Lady Fuwa. Namun Usagi tidak takut serangan ninja Neko karena dia sedang fokus mencari yokai urban terakhir nih, yaitu Giman. Mendengar itu Chizu pernah melihat sosok aneh yang bisa berubah wujud di tempat dojo rahasia nih, yaitu markas ninja Neko. Usagi dengan semangat yakin bahwa itu yokai Giman dan meminta Chizu mengantarkannya ke sana. Chizu pun mau karena jika Usagi sendirian dia akan berbahaya jika ketahuan. Lalu Totsuko datang memberitahu bahwa dia menemukan Asibasa, kendaraan milik keluarga Gen. Kemudian mereka pun pergi nih ke bagasi bersama Kitsune dan juga Spot untuk melihat Asibasa. Mereka akan memperbaiki Asibasa. Lalu Gen meminta Kitsune pergi ke kuil untuk mengisi baterai mobilnya. Sementara Usagi dan Chizu menyelinap masuk ke dojo rahasia. Tapi mereka bertemu ninja Neko bernama Hana. Dia salah satu ninja Neko yang tidak suka kekerasan dan tidak mau menyakiti siapapun. Tapi dia terpaksa melakukannya karena tidak mempunyai tempat tinggal lain. Hana menyukai Chizu yang bersikap membela kebenaran dan berani melawan Lady Fuwa, dan dia ingin menjadi baik seperti Chizu. Mendengar itu mereka akan membawa pergi dari sana. Sebelum itu Chizu menanyakan makhluk lain nih yang selalu berubah wujud. Hana pun mengetahui itu dan menceritakan bahwa makhluk itu adalah kembarannya, yaitu Kana yang suka menggantikannya saat latihan ninja. Mendengar itu Usagi dan Chizu tidak percaya. Tiba-tiba Lady Fuwa memergoki keberadaan mereka dan menyerangnya. Taught me enough. Namun mereka tidak bisa melawan banyak ninja di sana hingga muncullah Kana, yaitu kembaran Hana yang sebenarnya yokai Giman si perubah wujud. Sleepy time. Melihat wujud Giman, ninja Neko pun kabur dari sana. Di sisi lain Gen dan Toshiko mencoba memperbaiki mobilnya, tapi ternyata mobil itu dirasuki oleh bayi yokai. Akhirnya mereka kesusahan menanganinya. Sementara Kitsune yang datang ke kuil untuk mengisi baterai. Selagi menunggu, Tetsujin mengajak Kitsune bermain alat musik taiko yang bisa memantulkan getaran nih, hingga Kitsune asik bermain di sana. Setelah itu Usagi mau menangkap yokai Giman atau Kana, namun Hana menghentikannya karena Giman sudah berubah tidak seperti dulu karena menemukan sahabat seperti Hana. Melihat itu Usagi mengurungkan niatnya dan melepaskan Giman. Dia merasa tidak semua yokai jahat, meskipun sebelumnya Miyamoto telah mengurung semua yokai. Hana dan Chizu berterima kasih nih atas keputusan Usagi yang benar. Kemudian Usagi akan membawa Hana ke kuil, sementara Chizu menemui yang lainnya. Di sisi lain, Gen dan juga Toshiko masih bingung menangani bayi yokai yang tidak bisa diam. Lalu datanglah Tetsujin dan Kitsune membawa baterai untuk Hasibasa. Akhirnya bayi yokai itu pun senang. Sementara Chikabuma dan gengnya berhasil menggali tanah hingga menemukan benda Claves yang diinginkan Kagehito. Di situ Chikabuma menagih janji Kagehito yang akan menjadikannya gengnya paling kuat. Tapi ternyata rencana Kagehiko akan memusnahkan semua warga Neo Edo. Maka Chikabuma dan gengnya menjadi yang terkuat. Mendengar rencana Kagehito, diam-diam Chikabuma menemui Gen dan lainnya. Dia memberitahu semua rencana Kagehito dan meminta mereka memberitahu Usagi yang bisa mengurung yokai ke dalam batu ki agar segera menangkap Kagehito atau semuanya akan mati. Dari kejauhan ada sebuah jari tengkorak yang mendengarkan.
Setelah itu Chikabuma pergi, kemudian Chizu dan lainnya dengan cepat pergi menemui Usagi yang berada di kuil. Sementara Usagi sampai di kuil menemui Tetsujin, dia memberitahu bahwa dia gagal karena Giman yokai yang baik dia tidak mau mengurungnya. Maka Karasu Tengu tak akan menjadi gurunya dan dia tidak akan pernah menjadi samurai sejati. Tiba-tiba Batuki bersinar yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Usagi, yaitu sebuah penglihatan lagi. Terlihat di situ Miyamoto menyerang Shogun yang sedang berada di depan Batuki. Usagi kembali sadar, dia tetap tidak percaya bahwa Miyamoto bersalah. Kemudian dia menyerah menjadi samurai dan akan kembali ke desa. Usagi pun pergi membawa Hana. Tak lama kemudian datanglah Gen dan lainnya mencari Usagi. Namun Usagi telah pergi dan mereka akan menyusulnya ke desa. Terlihat jari tengkorak kembali ke tuannya yang ternyata milik yokai Odokuro. Dia telah lama berada di tempat persembunyiannya. Mengetahui Usagi bisa mengurung yokai ke dalam Batuki membuatnya takut dan akan menghancurkan Usagi terlebih dahulu. Di sisi lain Usagi dan Hana sudah sampai di desa. Dia meminta bibinya mengurus Hana agar lebih aman. Setelah itu Giman meminta Usagi menangkapnya karena sekarang Hana sudah aman. Jadi Usagi bisa dilatih oleh Karasu Tengu agar bisa menjadi samurai sejati. Tapi Usagi tetap tidak mau dan lebih baik dia menguburkan niatnya menjadi seorang samurai daripada menangkap yokai yang baik. Mendengar itu Giman berubah wujud yang ternyata selama ini dia adalah Karasu Tengu. Kemudian Karasu Tengu akan menjadi sensei Usagi. Tidak punya banyak waktu lagi karena ada ancaman mengerikan yang akan memusnahkan Neo Edo. Lalu mereka pun pergi untuk berlatih ke Gunung Keramat, di mana tempat itu mistik dan waktu berhenti di sana. Latihan pun dimulai dari meditasi, menenangkan pikiran dan juga bertarung. Dilakukan terus menerus nih hingga Usagi berhasil menguasai pedangnya. Hingga akhirnya Usagi berhasil membelah satu butir beras sebagai tanda menguasai pedangnya. Karasu Tengu menyuruh Usagi kembali ke Neo Edo untuk menghentikan ancaman itu. Dengan cepat Usagi bersama Spot pergi. Di sisi lain, Gen dan lainnya menaiki Ashibasa telah sampai di rumah bibi Usagi. Namun dia tidak ada. Tiba-tiba muncullah yokai Odokuro yang mengikuti mereka sejak tadi, lalu menyerang mereka semua. Di sisi lain Kagehito berhasil menemukan Clavis dan akan menyelesaikan misinya. Sementara Karasu Tengu datang membantu melawan Odokuro. Lalu Chizu dan lainnya akan pergi ke Neo Edo menemui Usagi. Tetsujin yang berada di kuil kedatangan Kagehito yang ingin menempelkan Clavis ke Batuki. Tetsujin berusaha melawan Kagehito sendirian. Serangan Kagehito ke Batuki membuat seluruh listrik kota padam. Chizu dan lainnya sampai lebih dulu di Neo Edo. Mereka melihat seluruh kota gelap nih. Sementara Raja Kogane malah tak peduli dengan yang terjadi dan memilih bersembunyi agar dia aman. Usagi yang baru tiba di Neo Edo diserang oleh Nochi skuadron kelelawar. Karena gelap, Usagi kesusahan melihat pergerakan mereka. Lalu muncullah Chikabuma yang akan membantu Usagi menjadi mata untuknya karena dia tidak menyukai skuadron kelelawar. Usagi melawan skuadron dengan bantuan Chikabuma. Lower your right hand, foot straight up. Step forward. Reach up and grab the bar. Duck. Throw the pipe. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan mereka. Di sisi lain, Chizu dan lainnya sudah sampai di kuil, tapi mereka kembali diserang oleh ninja Neko. Bibi Usagi, mantan samurai, langsung melawan Lady Fua. Pertempuran pun terjadi nih di antara mereka. Saat mereka hampir kalah, datanglah Usagi melawan ninja Neko. Mereka semua terkejut dengan Usagi berhasil mengalahkan ninja Neko sendirian. Berkat latihannya bersama Karasu Tengu, diam-diam Lady Fua masuk ke dalam kuil, lalu Usagi menyerahkan pedangnya kepada bibi nih untuk melindungi Hana. Sementara dia dan lainnya akan masuk ke dalam kuil. Saat masuk ke sana, mereka kaget nih melihat Tetsujin melawan Kagehito. Lady Fua pun kabur dari sana, sementara Usagi dan lainnya harus menghentikan Kagehito.
Tapi mereka kesusahan melawan Kagehito yang sangat kuat, hingga akhirnya Usagi menggunakan yoyonya. Ikuzo! Give it up, Kakehiro! I am a kite. Namun yoyonya dirusak oleh Kagehito. Usagi sedih nih karena semua latihannya sia-sia. Lalu Kagehito berhasil menempelkan Clavis ke Batoki dan muncullah kupu-kupu di atas langit. Jadi selama ini Kagehito ini dikendalikan oleh sosok monster dari dimensi lain dan memperingatkan mereka nih bahwa Makine atau makhluk tertua di semua dimensi akan datang. Jadi kupu-kupu itu adalah gerbang dimensi lain dan akan ada makhluk menyeramkan yang akan menyerang dunia atau kiamat. Sementara itu warga kota terkejut nih melihat tangan panjang yang keluar dari lubang dimensi. Mendengar itu Usagi mencoba melepaskan Clavis. Tapi dia dan semuanya mendapatkan penglihatan lagi. Miyamoto menusuk Shogun yang ternyata jelmaan yokai Kagehito untuk masuk ke dalam Batoki. Hal itu membuat semua yokai ketarik ikut terkurung ke dalam Batoki. Lalu Miyamoto membawa pecahan Batoki tersebut. Usagi kembali sadar dan seluruh kota termasuk Raja Kogane tahu kebenaran yang terjadi nih bahwa Miyamoto bukanlah pengkhianat melainkan pahlawan. Akhirnya nama leluhur Usagi bersih dari tuduhan warga. Usagi pun sadar bahwa Batoki ingin memberitahunya tentang potongan batu yang hilang. Yang sebenarnya potongan itu ada di pedang Edgewing. Mereka harus membawa potongan Batoki agar menutup portal dimensi itu. Masalahnya pedang itu diberikan ke bibinya tadi. Mereka pun berpencar mencari bibi yang bersama dengan Toshiko dan Hana. Hingga akhirnya Usagi menemukan bibinya yang berada di rumah Gen dan sedang melawan Ninja Neko. Usagi pun membantu melawan para Ninja Neko. Lagi-lagi Ninja Neko kalah. Kemudian Usagi meminta pedang Edgewing untuk menutup portal dimensi sebelum monster itu muncul. Terlihat pasukan robot perang keluar dari portal. Lalu Usagi dan lainnya melawan robot itu. Sementara Kagehito merasa menyesal karena perbuatannya semua ini terjadi. Lalu Usagi yang diserang robot diselamatkan oleh Kagehito. Usagi terus melawan robot perang yang menghalanginya mendekati Batoki. Kemudian dia menancapkan pedangnya yang terdapat batu kristal ke Batoki. The keys not be disturbed. Akhirnya Usagi berhasil menutup portal dimensi tapi lambang kupu-kupu tidak hilang. Kizu mengira nih Usagi mati, tapi ternyata Usagi hanya pingsan saja. Kemudian listrik di seluruh kota Neo Edo kembali menyala. Batoki juga memperbaiki yoyo milik Usagi. Terlihat Kagehito semakin melemah. Lalu Usagi menggunakan yoyo mengurung Kagehito ke dalam Batoki agar dia lebih membaik. Semuanya kembali berkumpul dan Bibi merasa bangga Usagi berhasil menyelamatkan dunia. Setelah itu Usagi dan teman-temannya bersenang-senang nih dengan bermain drum taiko. Di akhir film diperlihatkan ternyata masih ada robot perang yang tertinggal di sana. Diperlihatkan Usagi yang dikagumi seluruh kota Neo Edo atas keberhasilannya menyelamatkan dunia. Dan dia senang telah membersihkan nama leluhurnya. Kemudian Usagi bertemu dengan teman-temannya yang berada di kuil. Terlihat Clavis masih melekat di Batoki. Tidak lama Raja Kogane datang. Dia menanyakan tentang kupu-kupu yang di atas awan dan yang terjadi pada Batoki. Tetsujin menjelaskan bahwa Batoki tidak perlu kabel untuk menyambungkan energi dan mengalirkannya ke listrik kota. Setelah itu Raja Kogane pergi, lalu terlihat Clavis yang bergerak. Kemudian Batoki kembali bersinar. Dia menunjuk Gen, Kizu dan juga Kitsune yang akan mendapatkan senjata Kaikishi. Lalu mereka memilih senjatanya. Di sini Kitsune memilih kipas perang, Gen memilih gada perang dan Kizu memilih busur panah. Jadi sekarang mereka berempat adalah kesatria. Usagi masih kesal nih karena senjatanya tidak bisa diganti. Lalu Usagi menawarkan diri untuk menjadi sensei mereka karena dia merasa sudah jago nih mengendalikan senjata Kaikishi. Karena merasa tidak enak, mereka menyetujuinya. Lalu latihan pun dimulai nih, tapi tanpa senjata Kaikishi melainkan latihan dengan sapu.
Chizu dan lainnya merasa aneh dengan cara latihan yang diajarkan Usagi. Seharian latihan, mereka pun beristirahat, tapi Usagi malah mengganggu mereka satu persatu. Hal itu membuat mereka kesal dan besoknya mereka berencana memecat Usagi menjadi sensei. Tapi di sini Gen tidak tega memberitahu Usagi. Tidak lama, Raja Kogane datang untuk meminta bantuan mereka karena dia menjadi incaran skuadron kelelawar, yaitu Nochi yang benci cahaya untuk memaksa Raja Kogane untuk mematikan batu Ki agar kota menjadi gelap. Mendengar itu, Usagi akan menyelamatkan Raja Kogane. Sebagai sensei, dia memerintahkan Gen dan lainnya bertarung dengan skuadron nih sebagai latihan tanpa menggunakan senjata. Lalu Gen dan lainnya mengikuti perintah Usagi, tapi mereka kesusahan melawan skuadron. Kemudian Usagi memberikan senjata Kaikishi mereka masing-masing nih untuk melawan skuadron. Hingga akhirnya skuadron pergi dan Raja Kogane selamat. Setelah itu Usagi meminta maaf kepada teman-temannya atas metode latihannya yang salah. Sebagai permintaan maafnya, Usagi mentraktir mereka makan dan bermain di arcade. Lalu Kitsune mengeluarkan sesuatu dari kantongnya berupa bola nih yang sudah lama dia temukan di terowongan saat mengejar Usagi. Kitsune menganggap bola itu sebagai temannya yang dibawa kemana-mana. Di sisi lain, Yokai Odokuro memerintahkan jarinya untuk memisahkan Usagi dan yoyonya. Setelah itu dia akan menyerang Usagi. Lalu terlihat semua berkumpul di rumah Gen dan Usagi selesai memperbaiki sebuah lemari. Hal itu membuat Yokai Tsukumogami keluar karena dia hanya merasuki barang yang terbengkalai. Sementara itu jari Odokuro memata-matai mereka. Kemudian Tsukumogami pergi dan merasuki prakarya milik Raja Kogane yang tidak terpakai. Setelah itu Toshiko menceritakan kisah keluarganya yang dahulu orang tuanya seorang dokter di rumah sakit. Suatu malam seorang penjahat paling berbahaya bernama Okami terluka parah datang ke rumah sakit. Tidak tega ibunya menyelamatkan dia. Lalu semua warga tahu dan tidak mau masuk ke rumah sakit. Sampai bisnis rumah sakitnya hancur. Hingga Gen dan juga Toshiko diusir dari Neo Edo. Kemudian Dr. Shiba mengambil alih rumah sakitnya. Oleh sebab itu Gen sangat akrab dengan Dr. Shiba. Setelah bercerita, Raja Kogane datang. Dia meminta Usagi mengusir Yokai Tsukumogami yang merasuki prakaryanya. Lalu di situ Usagi memberikan saran untuk mengusirnya sendiri dengan merawat prakarya itu, dan Tsukumogami akan pergi dengan sendirinya. Setelah itu Usagi dan lainnya pergi bermain ke arcade. Jari Odokuro terus mengikuti mereka. Lalu Usagi dan lainnya bertemu Dr. Shiba yang mengajak mereka bertanding di permainan tendangan pukulan. Namun Usagi dan lainnya malah kalah dari Dr. Shiba. Saat Usagi lengah, jari Odokuro mencuri yoyonya dan memasukkan ke dalam mesin capit. Di sisi lain, Toshiko mencari cara Ashibasa yang kabur karena takut diperbaiki, lalu menemukannya di sebuah gang sempit. Setelah kalah bermain, Chizu memberikan tiupan gelembung yang diinginkan Usagi untuk menjahili spot yang takut gelembung. Dan mainan bola milik Kitsune bernama Kyoko juga takut. Tiba-tiba muncullah Odokuro. Usagi tidak mau menyakitinya dan memintanya pergi nih, tapi Odokuro tidak mau. Lalu Usagi yang mau menggunakan yoyonya baru menyadari yoyonya tidak ada. Kemudian Chizu dan lainnya menggunakan senjata Kaikishinya untuk menangkap Odokuro, tapi tidak mempan. Lalu mereka melawan Odokuro. Sementara Kitsune menemukan yoyo di dalam mesin capit dan mencoba mengambilnya. Kemudian Usagi memancing Odokuro untuk melawan mereka di atas permainan tendangan pukul. Tapi mereka gagal untuk mengalahkan Odokuro. Di sisi lain, Kitsune kehabisan koin. Lalu Toshiko datang dan memberikan koin untuk bermain mesin capit. Hingga Kitsune berhasil mengambil yoyo Usagi. Kemudian dia memberikannya ke Usagi. Akhirnya Usagi menangkap Odokuro. Di sini dia meminta maaf dan memohon agar tidak dikurung ke dalam batu Ki. Karena kasihan, Usagi melepaskannya. Kemudian membawa Odokuro yang hanya tengkorak saja tinggal di rumah Gen. Di sisi lain, Raja Kogane sibuk dengan prakaryanya agar menjadi bagus. Karena prakaryanya didesain menjadi bagus, akhirnya Tsukumogami keluar dari benda prakarya. Lalu Raja Kogane kembali senang menjalani hobi seninya. Besoknya Usagi dan lainnya berkumpul di rumah Gen. Di sini Kitsune mengutarakan bahwa dia tidak pernah merayakan ulang tahun karena dia tidak tahu tanggal lahirnya sejak kecil. Mendengar itu, Usagi dan Gen merencanakan membuat perayaan ulang tahun yang terbaik nih untuk Kitsune. Sementara itu Chizu ingin menyelamatkan teman-teman Hana yang masih ada di dojo.
Di sini Kitsune mau membantu Chizu dan pergi ke dojo. Dengan mudahnya mereka mengalahkan penjaga dan masuk ke dalam markas dojo. Tapi aksi mereka diketahui oleh Lady Fua. Di situ Chizu meminta Lady Fua menyerahkan pasukan anak-anak ninja Neko, tapi Lady Fua menolaknya. Kemudian Chizu menantang Lady Fua yang mana yang akan menang akan menjadi pemimpin geng ninja Neko. Di pertarungan nanti mereka tidak boleh memakai senjata apapun. Lalu Lady Fua menerima tantangan itu karena merasa dia akan menjadi pemenang. Di sisi lain, Usagi dan Gen mencari tempat untuk perayaan ulang tahun Kitsune. Mereka mendatangi tempat yang sesuai dengan kesukaan Kitsune nih. Hingga akhirnya mereka mendatangi sebuah resto Fuji Pony yang ada karaoke-nya. Lalu di situ mereka bertemu Chikabuma yang merekomendasikan resto itu. Usagi dan Gen pun setuju untuk merayakan di sana. Di sisi lain, Chizu dan Lady Fua mulai bertarung dan Chizu tidak boleh menggunakan senjata kayak Kishinya. Lady Fua yang terpojok bermain curang, dia menggunakan senjata, tapi Chizu berhasil melawannya hingga Lady Fua menyerah kalah atas kecurangannya. Akhirnya Ninja Neko dipimpin oleh Chizu yang ingin merubah image Ninja Neko menjadi lebih baik. Lady Fua pun keluar dari Ninja Neko. Kitsune yang melihat kemenangan Chizu sangat senang. Tapi Chizu tidak bisa berkumpul seperti dulu karena dia harus bertanggung jawab menjadi pemimpin Ninja Neko yang baru. Mendengar hal tersebut, Kitsune sedih karena akan jarang bertemu dengan Chizu. Dia pun akhirnya berpisah dengan Chizu. Setelah itu Kitsune yang pulang mendapatkan surat nih untuk menemui teman-temannya di resto Fuji Pony. Dan ternyata itu adalah surprise ulang tahun untuk Kitsune. Mereka memutuskan hari itu adalah tanggal ulang tahun Kitsune. Namun dia sedih dan menjelaskan semua yang terjadi pada Chizu. Kitsune sangat sedih karena perayaan ulang tahun yang pertamanya tanpa Chizu. Tiba-tiba muncullah Ohio Pony yang akan menyanyikan ulang tahun untuknya. Yang ternyata sebenarnya itu adalah Chizu yang memberikan kejutan untuk Kitsune. Chizu yang mengusahakan keluar sebentar dari markas untuk merayakan ulang tahun Kitsune. Dia juga datang bersama para anak-anak ninja Neko. Di situ Kitsune sangat senang merayakan ulang tahunnya. Di sisi lain terlihat bola milik Kitsune atau Kyoko mirip dengan sebuah bola yang dicari oleh para robot prajurit. Besoknya Usagi berusaha bermeditasi lama namun selalu gagal. Lalu Usagi mengajak Gen berkunjung ke dojo untuk mengantar Hana bertemu dengan teman-temannya. Sesampainya di sana terlihat Kitsune menemani Chizu yang sedang melatih ninja. Di sini Chizu mengeluhkan para anak-anak ninja yang mempunyai kebiasaan buruk untuk menyerang dan mencuri. Dia ingin anak-anak itu melihat kehidupan lain seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian Usagi mempunyai ide untuk mengajak anak-anak keluar dan melihat kehidupan di luar selain ninja. Setelah Usagi dan lainnya pergi, datanglah Raja Kogane yang ingin mengubah pandangan Ninja Neko menjadi baik nih di Neo Edo. Sementara Usagi dan Gen mengajarkan anak-anak ninja hal baik seperti membantu warga kota. Tapi karena kebiasaan buruknya, mereka malah seperti penjahat dan mencuri saat membantu warga. Lalu Usagi mengajak mereka ke arcade untuk bermain di sana. Lagi-lagi mereka malah bertindak sebagai ninja dan membuat kekacauan di sana. Melihat itu Usagi semakin bingung mengatur mereka. Di sisi lain Raja Kogane mengeluarkan semua ide untuk Ninja Neko. Dari seragam baru yang lebih imut, lalu membuat origami balon untuk para warga, dan ide aneh lainnya. Dia juga ingin menjadikan Ninja Neko sebagai pasukan pribadinya untuk melindunginya. Tapi Chizu menolak tegas karena dia tidak mau Ninja Neko melakukan kekerasan lagi. Dia ingin mengubah citra Ninja Neko. Karena takut, Raja Kogane pun pergi dan melupakan semua ide gilanya lalu pergi dari sana. Usagi mengajak anak-anak ninja Neko ke kuil bertemu dengan Tetsujin untuk membantu para anak-anak ninja berhenti melakukan kejahatan dan hal buruk lainnya. Tetsujin pun berbicara dengan anak-anak ninja tersebut. Tiba-tiba datanglah pasukan skuadron menyerang mereka nih yang ingin menghancurkan Batu Ki. Usagi dan lainnya melawan mereka dibantu anak-anak ninja tersebut. Have the advantage. Now fast! Hingga skuadron kalah dan kabur dari sana. Lalu Gen mengira Spot adalah laba-laba yang jatuh ke punggungnya. Setelah itu anak-anak ninja mengajarkan Usagi untuk bermeditasi. Kemudian Chizu mengetahui anak-anak ninja membuat kekacauan di kota. Lalu Bibi yang akan kembali ke desa, dia ingin mengajak anak-anak ninja ikut bersamanya dan juga Hana. Di sana Bibi akan mengajarkan anak-anak ninja hal-hal yang baik. Kemudian mereka pun berpamitan dan pergi ke desa diantar Toshiko menaiki Ashibasa. Tak lama Gen ketakutan kembali di punggungnya ada seekor laba-laba.
Besoknya Karasu Tengu yang kelelahan melawan Odokuro menemui Usagi. Di sini dia baru mengetahui Usagi berhasil mengalahkan Odokuro yang sekarang berada di sana. Mendengar itu, Karasu Tengu bangga kepada Usagi. Tapi ada sesuatu yang aneh di kota Neo Edo, seperti kupu-kupu di langit tidak kunjung hilang. Lalu Batuki tiba-tiba memilih mereka dan memberikan senjata Kaikishi. Tanda-tanda masalah itu tertuju pada Batuki. Kemudian Usagi dan lainnya pergi ke kuil. Di sini Tetsujin mengatakan Batuki sudah tidak berbicara lagi dengannya beberapa hari. Lalu Usagi menggunakan yoyo menyentuh Batuki. Dan tiba-tiba keluarlah Kagehito yang belum pulih. Dia ingin memperingati mereka bahwa akan ada serangan dari gerbang antar dimensi karena Clavis berusaha membuka gerbang dimensi. Dan Batuki berjuang menutupnya yang sekarang semakin melemah. Mereka tidak punya waktu lama karena dalam 136 jam gerbang dimensi terbuka, maka robot perang akan berdatangan. Dan juga monster kaiju dengan kekuatan tak tertandingi. Jadi Makine menaklukkan planet yang dihuni oleh Kagehito dan bangsa Unu. Jadi Kagehito itu bukanlah yokai melainkan monster dari dimensi lain. Untuk menyelamatkan rakyat Unu, sebagai pemimpin Kagehito menuruti perintah Makine mengirimnya ke dunia mereka. Untuk membuka gerbang dimensi, Kagehito meminta mereka bersiap mengumpulkan sekutu sebanyak-banyaknya nih untuk melawan Makine. Setelah itu Kagehito dibawa ke rumah Gen untuk tinggal bersama Karasu Tengu dan juga Odokuro. Lalu Kitsune menemui Chizu untuk memberitahukan dengan apa yang akan terjadi dan meminta Ninja Neko membantu mereka. Di sisi lain, satu Ninja Neko menemui Lady Fua yang ternyata mempunyai rencana membalaskan dendam ke Chizu. Sementara Usagi dan Gen menemui Chikabuma, ketua geng Mogura, untuk mengajaknya bekerja sama. Namun sebelum itu Chikabuma memberi tantangan untuk melawannya, yaitu tanding tatap mata. Lalu mereka pun mulai bertanding tatapan. Each side tries to distract the other. Help me out here, Gen. Gen, I'm trying. Awalnya Usagi tidak tahan, tapi Gen menyemangatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar fokus. Di sini Usagi berusaha fokus untuk bermeditasi dan akhirnya dia berhasil melakukannya. Usagi berhasil menatap Chikabuma sangat lama tanpa berkedip, hingga Chikabuma pun gagal. Tiba-tiba muncullah yokai laba-laba raksasa bernama Tushigumo yang menyerang mereka. Gen sangat takut nih mencoba menyadarkan Usagi yang masih bermeditasi, sementara Chikabuma mencoba melawannya. Spiders! Usagi! Usagi! Kemudian Usagi sadar dan terkejut melihat Tsuchigumo. Dia langsung menggunakan yoyo untuk menangkapnya. Tapi yoyonya dilempar ke atas gua. Usagi berusaha mengambilnya. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap Tsukigumo dengan yoyonya. Setelah itu Chikabuma menerima kekalahannya dan mereka akan menjadi sekutu. Lalu memberikan kacamata geng Mogura. Lalu Usagi dan Gen kembali ke rumah. Mereka kaget melihat Karasu Tengu, Odokuro, dan Kagehito menjadi akrab nih dan asik bermain di sana. Diperlihatkan Usagi membacakan sebuah buku perang kuno ke Odokuro dan Tetsujin. Dia sangat ingin seperti leluhurnya Miyamoto karena menjadi pahlawan yang selalu diingat meskipun sudah ratusan tahun. Lalu Kagehito meminta bantuan Usagi dan yang lainnya untuk membawakan sebuah gelembung kuantum nih berada di dalam kapal antar dimensi. Gelembung kuantum itu berisi banyak partikel kecil, yaitu rakyatnya Kagehito yang dikecilkan oleh Makine. Dan sekarang semua rakyat terperangkap di dalam gelembung kuantum. Kagehito meminta mereka menyelamatkan rakyatnya, dan jika itu terjadi, mereka akan dianggap sebagai pahlawan legenda. Mendengar itu, Usagi dan lainnya ingin membantu, termasuk juga Tetsujin. Kemudian mereka menemui Chikabuma yang mengetahui pesawat itu berada. Sesampainya di sana, Usagi menemukannya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan muncullah para robot perang. Lalu Usagi dan lainnya menghancurkan robot perang dengan senjata Kaikishi mereka. Tapi Tetsujin malah mengganggu mereka karena dia ingin robot itu jangan dihancurkan. Karena dia ingin meneliti robot itu. Hingga akhirnya salah satu robot berhasil kabur membawa gelembung kuantum.
Saat dikejar mereka kehilangan jejak karena Tetsujin berhenti membeli teh boba. Tiba-tiba muncullah robot perang lainnya, dengan cepat mereka menghancurkannya. Setelah itu mereka pergi ke Taman Sakura untuk mencari robot yang membawa gelembung kuantum. Di sepanjang jalan Chizu mengeluh nih keadaan dojo ninja yang satu persatu diambil oleh Fua, yang mana untuk membentuk ninjanya sendiri. Lalu mereka menemukan banyak robot perang dan juga mesin pencetak robot yang membuat robot perang semakin banyak. Kemudian mereka menghancurkan semua robot perang yang ada di sana. Hingga akhirnya Tetsujin mempunyai ide untuk menghancurkan mesin pencetak robot dengan menempelkan boba minumannya ke mesin yang membuat mesin konslet dan meledak. Hingga akhirnya semua robot berhasil dimusnahkan dan mesin pencetak robot terbakar. Lalu Spot berhasil menemukan gelembung kuantum. Setelah itu mereka memberikannya kepada Kagehito. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Usagi juga memberitahu bahwa Makine mempunyai mesin pencetak robot perang. Mendengar itu Kagehito meminta mereka untuk bersiap nih, karena tersisa 4 hari lagi. Jika Batuki kalah melawan Clavis, maka gerbang dimensi akan terbuka. Jadi mereka harus memisahkan Clavis dari Batuki. Tapi itu mustahil karena mereka sudah menyatu. Kemudian Usagi teringat Miyamoto dahulu menggunakan pedang Willow Branch untuk memotong Batuki. Tapi pedang itu sudah hilang saat perang nih, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Lalu Kagehito memberitahu bahwa Odokuro mengetahui setiap lokasi perang pada ribuan tahun lalu. Kemudian Usagi meminta bantuan Odokuro untuk menemukan pedang Willow Branch. Dengan cepat mereka pergi dengan menaiki Ashibasa. Di perjalanan Usagi menceritakan hilangnya pedang Willow Branch. Pada 1000 tahun yang lalu Miyamoto memberikan pedang itu ke seorang utusannya untuk diamankan. Tapi di perjalanan utusan itu tak sengaja terjebak di sebuah pertempuran di lembah. Dia berusaha melindungi pedang itu hingga membuatnya hampir mati. Setelah berminggu-minggu pingsan, dia baru mengetahui pedang itu hilang. Dia juga lupa nih di mana lembah tempat pertempuran itu. Selama hidupnya dia mencari lembah itu tapi tidak pernah ketemu. Untungnya sekarang ada Odokuro yang mengetahui lokasi lembah itu. Akhirnya mereka sampai di lembah tempat beradanya pedang itu. Tiba-tiba muncullah 2 roh Buso beserta pasukannya nih menyerang mereka. Di sini Tetsujin menunjukkan keahliannya dalam bertarung. Ternyata kedua roh Buso berasal dari Desa Merah dan juga Desa Putih. Mereka berdua terlibat pertempuran antar desa. Lalu mereka menceritakan kisahnya bahwa Desa Merah dan juga Desa Putih dahulu adalah desa yang damai. Hingga akhirnya mereka terlibat pertempuran nih karena saling tuduh antar penyerang desanya masing-masing. Sebab itu pertempuran terjadi di antara 2 desa. Setelah bercerita, 2 roh itu meminta mereka memilih pihak yang salah dan juga benar. Tapi Usagi tidak mau memilih siapapun nih karena pertempuran itu sudah lama terjadi. Dan niatnya ke sana hanyalah ingin mencari pedang Willow Branch. Hal itu membuat kedua roh marah dan menyerang mereka. Hingga kedua roh itu saling menyerang dan tak mau kalah. Lalu Usagi mempunyai ide dengan meminta Tetsujin untuk membawa mereka naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi dengan desa mereka. Jadi seiringnya waktu Desa Merah dan Putih bersatu menjadi Desa Sakura yang dipenuhi dengan pohon sakura. Tapi sekarang terlihat menyeramkan karena dihantui oleh mereka yang masih dendam dengan pertempuran itu. Di sini Usagi mengatakan bahwa keturunan mereka menemukan caranya untuk bahagia dengan bersatu. Akhirnya kedua roh itu menyadarinya dan saling berdamai. Kemudian kedua roh akan membantu Usagi menemukan pedang leluhurnya. Mereka membangkitkan semua pedang yang telah gugur dan meminta Usagi untuk memilih pedang yang benar. Jika memegang pedang yang bukan haknya, maka semua pedang di sana akan menyerang Usagi dan hanya ada satu kesempatan untuknya. Saking banyaknya pedang di sana membuat Usagi kebingungan. Kemudian dia berkonsentrasi. Willow Branch. Willow Branch! Yang akhirnya Usagi berhasil menemukan pedang Willow Branch.
Setelah itu, kedua roh pamit untuk pergi. Kemudian desa Sakura kembali bermekaran dan tak dihantui lagi. Setelah itu, Odokuro juga mendapatkan tulang-tulang yang terbebas dari roh, lalu menyatukannya menjadi kerangka utuh. Kemudian Odokuro berterima kasih kepada Usagi karena telah membebaskan para yokai dari dalam batu. Secara tidak langsung dia telah menyelamatkan batu Ki, karena jika yokai terlalu lama di dalam batu Ki, tidak lama lagi dapat menghancurkan batu Ki. Setelah itu Odokuro pamit pergi untuk menjelajah dunia. Lalu mereka pun sampai di rumah Gen. Usagi memperlihatkan pedang Willow Branch ke Toshiko. Setelah itu salah satu ninja bernama Fumiko menemui Chizu untuk memintanya kembali ke markas, karena Lady Fua akan merebut kembali ninja Neko. Kemudian Tetsujin menunjukkan robot buatannya kepada Gen. Di sisi lain, Usagi menunjukkan pedang leluhurnya kepada Kagehito. Dia akan melepaskan Clavis menggunakan pedang itu. Tapi jika gerbang dimensi tidak jadi terbuka, Kagehito dan rakyatnya tidak bisa kembali ke dunianya. Setelah itu Usagi pergi ke kuil. Dia mencoba melepaskan Clavis di batu Ki, tapi dia tidak sanggup melakukannya karena mengingat Kagehito dan rakyatnya yang tak bisa kembali. Di sini Usagi harus memikirkan jalan lain agar menyelamatkan dunianya dan juga rakyat Kagehito, yaitu dengan mengalahkan Makine. Gen dan juga Kitsune tidak setuju dengan idenya, tapi Tetsujin setuju karena jika mereka berhasil menutup gerbangnya, kemungkinan Makine akan bisa membuat gerbang dimensi lain. Di sisi lain, Chizu sampai di dojo. Dia mengetahui ada mata-mata Lady Fua di antara ninjanya. Dia pun menyusun rencana melawan Lady Fua. Setelah itu Gen mencoba mengendalikan robot buatan Tetsujin, tapi dia kesusahan hingga menginjak Kyoko. Untung aja Kyoko baik-baik saja. Kemudian giliran Usagi nih, tapi baru juga mulai dia malah menjatuhkan robot itu. Lalu akhirnya mereka meminta Kitsune mengendalikan robot itu, karena dia jago mengendalikan boneka. Kemudian Kitsune mengendalikan robot itu sangat lancar. Di sisi lain, Lady Fua masuk ke dalam jebakan Chizu dengan mengepungnya. Tapi ternyata semua ninjanya bergabung dengan Lady Fua karena menyukai kekerasan daripada kedamaian. Di situ Lady Fua meminta tanding kembali untuk menentukan nih pemimpin ninja Neko. Lalu mereka pun bertanding dengan sangat sengit. Hingga Lady Fua curang dan meminta ninjanya menyerang Chizu. Tiba-tiba robot yang dikendalikan Kitsune datang. Ternyata Fumiko masih berpihak ke Chizu. Dia meminta bantuan Kitsune. Melihat robot yang besar membuat Lady Fua ketakutan, dan Chizu memperingatkannya untuk tidak menculik anak kecil ninja Neko atau dia akan terbunuh oleh robot itu. Kemudian Chizu pergi dari sana. Sementara Usagi bermeditasi untuk menemukan jawaban yang harus dilakukannya. Greetings, grandson. Lalu di dalam bawah sadarnya dia bertemu leluhurnya Miyamoto. Di situ dia meminta izin menggunakan Willow Branch. Miyamoto pun menyetujuinya, lalu berpesan agar Usagi menunggu waktu yang tepat menggunakannya. Dan Usagi tidak boleh membuka perangkap sebelum mangsa masuk. Kemudian Usagi sadar kembali dan mengingat pesan leluhurnya. Sementara Kagehito kaget melihat Kyoko, bola peliharaan Kitsune, yang dia tahu benda paling mematikan di antar dimensi. Agar mereka percaya, Kagehito menceritakan nih bahwa bola itu adalah telur yang terbawa oleh pesawat dimensi. Setiap telur akan menetas menjadi robot biomech, yaitu robot perusak terkuat dari robot perang. 5 biomech akan bergabung membentuk senjata mematikan, yaitu Mega Biomech. Mendengar itu Kitsune tidak percaya. Tiba-tiba Kyoko menetas. Ternyata benar nih semua ucapan Kagehito, yang mana Kyoko berubah menjadi robot. Tapi dia masih sama seperti Kyoko, karena selama menjadi telur dia bersama Kitsune dan banyak belajar tentang persahabatan. Jadi Kyoko tidak menjadi robot biomech. Di sisi lain, Nochi dan para skuadron sedang membuat alat untuk menyerap energi batu Ki, karena mereka ingin Neo Edo menjadi gelap tanpa cahaya. Sementara robot perang sudah mengumpulkan 4 telur biomech untuk menyatukan menjadi Mega Biomech. Tapi kekurangan 1 telur, jadi mereka harus menemukannya untuk menyempurnakan Mega Biomech. Di kuil, Tetsujin membuat alat yang bisa menyelamatkan rakyat Kagehito dengan membuat roh Kagehito masuk ke dalam gelembung kuantum agar bisa tahu nih cara mengeluarkan rakyatnya dari sana. Lalu Kagehito bersama Usagi bersedia melakukannya.
Kemudian roh mereka masuk ke dalam gelembung kuantum. Terlihat semua rakyat Unu membeku. Mereka harus mencari prajurit Unu yang terlibat saat perang bersama Makine agar mengetahui ingatan mereka untuk menemukan senjata untuk membebaskan rakyat Unu. Tak punya banyak waktu, mereka harus bergegas nih menemukan prajurit Unu lainnya. Di sisi lain, Kitsune bersenang-senang bersama robot Kyoko di arcade. Mereka juga makan bersama, jalan-jalan keliling kota, lalu Chizu dan Gen menemui Kitsune nih untuk tetap di rumah karena robot perang akan menemukan robot Kyoko. Ternyata robot perang dan Biomech sudah menemukan mereka. Lalu robot Kyoko dengan mudahnya melawan pasukan robot perang yang menyerang mereka. Setelah itu Kitsune membawa robot Kyoko pulang. Di sini Kyoko tidak mau menjadi robot perang, tapi dia tidak punya keahlian lain selain merusak barang. Lalu tak sengaja dia merusak barang lagi hingga terkena Kitsune. Lalu dia pergi nih karena merasa bersalah dengan Kitsune. Kemudian robot Kyoko bertemu dengan robot perang dan juga Biomech. Dan robot Kyoko pun disetel ulang menjadi Biomech kembali. Setelah itu kelima Biomech membentuk Mega Biomech. Dari jauh Kitsune dan lainnya melihat itu. Di sisi lain Usagi dan Kagehito berhasil menemukan prajurit Unu lainnya. Dan mereka melihat ingatan prajurit di mana beradanya senjata itu. Lalu Tetsujin harus menarik tali roh mereka keluar. Tiba-tiba datanglah Mega Biomech dan robot perang menyerangnya. Untung aja Gen, Chizu dan juga Kitsune sampai di sana melawan mereka. Sementara Tetsujin sudah terlambat mengeluarkan roh Usagi dan Kagehito karena talinya sudah hilang. Di sisi lain Usagi dan Kagehito menggunakan yoyo untuk menarik mereka keluar. Untung aja cara itu berhasil, mereka kembali ke tubuhnya. Setelah itu Kitsune mendekati Mega Biomech untuk menyadarkan diri Kyoko sebenarnya. Akhirnya cara itu berhasil. Mega Biomech sekarang ada di pihak mereka. Tiba-tiba datanglah pasukan skuadron yang membawa alat untuk menyerap energi batu Ki. Hal itu membuat batu melemah dan Clavis menang, lalu membuka gerbang dimensi. Keluarlah monster kaiju dari gerbang tersebut beserta pasukan robot perang. Lalu Nochi merasa bersalah nih karena dialah yang membuat gerbang dimensi terbuka. Usagi dan lainnya bingung melawan kaiju. Lalu Tetsujin mendengar suara Batoki yang memperingatkan mereka bahwa Makine mengincar Batoki. Terlihat kaiju dan pasukan robot perang menyerang kota Nio Edo. Kemudian Kagehito, Gen dan juga Nochi yang merasa bersalah pergi ke pesawat Makine, menemukan alat untuk menyelamatkan rakyat Unu. Sementara pasukan skuadron dan Chikabuma harus bekerja sama mengalahkan Mega Biomech. Kitsune mengendalikan robotnya dan robot Kyoko melawan kaiju dengan dibantu Karasu Tengu dan juga Odokuro yang datang ke sana. Kizu kelelahan melawan robot perang hingga dia hampir terbunuh. Untung aja Lady Fua datang menyelamatkannya. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Di sisi lain Usagi dan Tetsujin tetap di kuil menjaga Batuki. Kagehito, Nochi dan juga Gen berhasil masuk ke dalam pesawat Makine melalui saluran pembuangan. Di sana mereka harus melawan robot-robot hingga Gen menyelamatkan Nochi dari serangan robot dan membuatnya jatuh ke limbah pembuangan. Setelah itu Nochi berterima kasih kepada Gen dan dia akan melunasi semua hutang adiknya di skuadron. Di sisi lain, Raja Kagehito malah bersembunyi dan tidak berbuat apapun, sementara yang lainnya berjuang melawan kaiju. Di kuil, para robot perang sudah sampai di sana. Lalu Gen berhasil menemukan alat tersebut, tapi mereka dikepung oleh robot perang. Tak ada pilihan lain nih, Kagehito yang akan melawan robot itu, sedangkan Gen dan juga Nochi harus keluar untuk menemui Usagi. Setelah itu Kagehito ditangkap robot perang dan dibawa ke hadapan Panglima tertinggi Makine. Di kuil, Usagi, Chizu dan juga Lady Fua kelelahan melawan pasukan robot. Kemudian Tetsujin mengabarkan bahwa energi Batuki stabil. Usagi baru sadar nih bahwa Makine ingin menyerang Batuki karena takut dikalahkan oleh energinya. Dan satu-satunya cara mengalahkan kaiju dengan meminjam energi Batuki. Lalu Usagi bermeditasi di hadapan Batuki dengan menyentuhnya menggunakan yoyo. Di sini Usagi berusaha berkonsentrasi dengan meditasinya.
Lalu muncullah Usagi yang berubah menjadi besar. Tapi nih kalau dilihat-lihat Usagi ini seperti Susanoo-nya Sasuke di film Naruto. Oke, pertempuran pun terjadi nih di antara mereka. Hingga akhirnya Usagi berhasil mengalahkan Kaiju bersama dengan tibanya Nochi dan juga Gen yang membawa alat tersebut. Kemudian Usagi kembali ke tubuh aslinya, sementara Panglima Makine mengetahui nih bahwa Kaiju telah dikalahkan. Gen memberitahu bahwa Panglima tertinggi Makine berada di pesawat perang yang sudah memasuki gerbang dimensi. Mengetahui itu, Usagi mempunyai ide untuk melepaskan Clavis karena dia sudah mempunyai alat untuk menyelamatkan rakyat Unu. Lalu Kagehito yang di dalam pesawat Makine berusaha keluar dari sana sebelum pesawat meledak. Setelah itu gerbang pun tertutup bersama dengan matinya semua robot perang yang ada di sana. Kagehito berhasil kembali lalu menemui Usagi dan lainnya. Dia memberitahu bahwa Panglima tertinggi Makine selamat dari ledakan. Mereka ini gagal membunuhnya. Kemudian muncullah Miyamoto dari Batu Ki yang berterima kasih kepada Usagi karena telah mengharumkan nama keluarga mereka. Setelah itu Kyoko pun ikut mati karena gerbang dimensi tertutup membuat Kitsune sangat sedih. Kemudian Tetsujin membetulkan pesawat Kagehito agar dia bisa kembali ke dunianya dan mengembalikan rakyat Unu kembali normal dengan alat tersebut. Dia pun akhirnya berpamitan dan berterima kasih kepada mereka. Dan ternyata Kyoko kembali hidup dengan energi sebuah baterai. Nah, yang bikin kesalnya nih, setelah kejadian itu Raja Kogane mengumumkan ke semua warga bahwa dialah yang menyelamatkan kota Neo Edo dari para robot. Dan juga Nochi dinobatkan sebagai pahlawan juga. Oleh karena itu, Raja Kogane akan meredupkan lampu setiap tengah malam agar para skuadron menikmati kota yang gelap. Di akhir film, Usagi tidak peduli nih kalau Raja Kogane sok menjadi pahlawan. Yang terpenting baginya, dia mempunyai teman-teman yang selalu bersamanya. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita dari Samurai Rabbit di season kedua ini? Nah, dari aku sendiri nih masih ada satu kejanggalan, di mana pemimpin tertinggi dari bangsa Makine ini masih hidup. Nah, apakah akan ada season ketiganya? Patut kita tunggu nih. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.